Salam, selamat pagi semuanya, anak-anak di rumah, papa mama juga yang ikut serta beribadah, dan juga bapak dan ibu guru. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Kita patut bersyukur pagi ini karena kenapa? Kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia kepada kita semua. Meskipun kita terkadang melewati lembah kekelaman, tetapi di sana kita merasakan tangan Tuhan selalu menopang seluruh kehidupan kita. Amin. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi ini Tuhan, mengawali aktivitas kami pembelajaran virtual SMP Penuai, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon perkenanan Tuhan dalam seluruh kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kami, atas anak-anak kami, atas Bapak dan Ibu guru, atas orang tua, atas kami semua para hamba-hamba Tuhan. Kami percaya biarlah seluruh aktivitas kami dan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena kami terlalu yakin ada Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan mengalami dan mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang tidak pernah mengingkari janji, sebab janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh
kehidupan kami untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami mengundang hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami kembali datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kami untuk kami melangkah di hari-hari yang harus kami lalui. Kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang hari ini setia yang mengikuti pendalaman iman Kristiani, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Siapkan Alkitab kalian. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Kalau semua sudah mendapatkannya, baca sama-sama ya. Kalian baca di rumah dan saya baca di sini. Ya, pada hitungan yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini begitu jelas. Ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, pada bulan ini, yaitu tentang kesabaran. Kita harus memiliki buah roh kesabaran. Dijelaskan di dalam firman Tuhan ini, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, kita itu bisa dinilai itu dari hasil akhirnya. Sekalipun awalnya itu menentukan, attack pertama itu menentukan, ya, awal masuk itu menentukan, tetapi yang paling baik dikatakan firman Tuhan itu adalah hasil akhirnya. Bahkan seterusnya dikatakan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Tinggi hati itu sombong. Ya. Jadi kita harus miliki roh kesabaran. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu biasanya tidak memiliki buah roh kesabaran. Ya. Tapi saat pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, jangan sampai kita sombong, merasa pintar sendiri, merasa hebat daripada orang lain. Ya. Ingat, dosa pertama terjadi di mana? Terjadi di sorga. Ketika malaikat Tuhan yang bernama Lucifer, dia ingin menjadi sama seperti Tuhan Yesus, seperti Allah. Dia ingin menjadi sama seperti Allah dan dia merasa hebat karena dia ahli dalam bermain musik dan dalam hal apapun dia luar biasa di sorga. Tapi sayang sekali dia memiliki sifat yang sombong, akhirnya Tuhan campakkan. Dan saat ini juga biarlah sifat daripada Lucifer itu tidak ada dalam kehidupan kita ya. Tuhan inginkan kita itu berhasil ya. Tuhan inginkan kita itu sabar. Karena ada perilaku-perilaku yang menyebabkan kita tidak sabar. Kita harus hati-hati. Ada perilaku-perilaku yang menyebabkan kita itu menjadi anak-anak, menjadi orang-orang, menjadi manusia yang tidak sabar. Misalnya contoh, salah satu saja, tidak usah banyak-banyak. Pada hari ini kita akan belajar bahwa kita punya perilaku, misalnya perilaku merasa pintar. Ya. Dalam ujian, karena kita tinggi hati, biasanya kita dapat nilai yang bagus. Kita merasa lebih dari orang lain. Jadi kita mulai, gampang, soalnya gampang. Ketika waktu mendapat soal, sudah dalam hati, gampang. Ketika menjawab soal, terburu-buru, tidak sabar, merasa benar, tidak ditelaah lagi, tidak diteliti lagi,
tidak diulang lagi karena sudah tidak sabar, tidak mau mengulang soal. Misalnya dikasih 10 soal, satu soal gampang langsung dijawab, tidak diteliti lagi. Kemungkinan ada soal jebakan dia tidak tahu karena merasa pintar, merasa sudah benar saya, ya. Jadi buru-buru, wah ini sudah selesai. Orang tuanya tanya, udah selesai ujian? Sudah mah, soalnya gampang. Ketika hasil akhirnya keluar, loh kenapa hasil akhirnya jadi jelek begini? Saya pikir saya dapat 100. Ternyata soal pilihan ganda itu sepertinya gampang, ya. Padahal menjebak. Kalau kita tidak ulangi lagi, kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan terjebak, kita akan salah dalam melangkah, dalam menjawab semua soal itu. Karena apa? Karena merasa pintar, jadi buru-buru, tidak sabar, maunya cepat-cepat, tapi hasilnya tidak baik. Ya, jadi akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi kita harus hati-hati, harus tetap tepat dalam kita mengisi soal-soal, ya, karena Allah ajarkan supaya kita tepat sasaran, ya, dalam melakukan sesuatu, ya. Nah, ketika kita mendapat hasil akhir itu, kita harus merenungkan, loh kok saya dapatnya kurang baik, ya. Jangan marah-marah, waduh ini soalnya sulit, ini soalnya tidak sesuai, nggak pernah diajarkan ini oleh guru. Jangan dulu marah-marah, janganlah lekas marah-marah. Mungkin kalian tidak marah-marah, tapi dalam hati itu marah-marah. Jadi orang tidak tahu kalau kalian marah-marah. Coba kita lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 9. Dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya, kita semua yakin di sini, saya tidak mau disebut sebagai orang bodoh, ya. Kita semua manusia tidak mau disebut sebagai orang bodoh, ya. Tetapi kita rindu kita menjadi anak-anak orang-orang yang punya hikmat, ya. Ada roh kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini menasihatkan kepada kita, jangan lekas-lekas marah, walaupun itu cuma dalam hati, ya. Kita harus renungkan dulu, kita harus pelajari dulu, jangan langsung marah, ya. Nggak pernah bilang, guru ini yang tidak pernah mengajarkan ini. Padahal mungkin saat itu kalian mungkin tidak memperhatikan, atau jaringan sedang rusak, jaringan online kalian. Ketika kalian online di rumah, jaringan sinyal tidak baik, sehingga kalian terlewati dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hal-hal kecil seperti itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan, diberitahu bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak yang sabar, ya, anak-anak yang memperhatikan, tidak merasa benar sendiri, tidak sombong, ya, tidak merasa lebih dari orang lain. Biasanya ya, orang yang merasa lebih dari orang lain, dia sudah malas, aku sudah bisa kok. Misalnya ini ujian bab 5, aku udah menguasai bab 5, sudah nggak usah belajar lagi. Itu biasanya merasa lebih dari orang lain, merasa sudah bisa dan tidak mau berusaha lagi, tidak mau belajar lagi. Aku udah menguasai itu, aku nggak perlu belajar, ya. Itulah ya, hal-hal kecil di sini yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kita jangan tinggi hati, kita jangan sombong, merasa lebih dari orang lain. Itu adalah sifat sombong yang Tuhan tidak inginkan. Ingat dalam firman Tuhan, ya, di dalam Yakobus, Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu artinya adalah tinggi hati, sombong. Nah, orang yang sombong Allah tentang, Allah tidak suka, Allah nggak mau bekerja sama dengan orang yang sombong, karena itu tidak sesuai dengan sifat, dengan maunya Allah. Allah ingin kita itu rendah hati,
mau dibentuk, mau dibimbing, ya. Terus merasa kurang, tidak merasa puas. Yang kalau sudah merasa puas, sudah cukup, sudah tidak mau belajar lagi, ya, maka itu akan membuat kita memiliki hasil yang tidak baik, ya. Apalagi hal-hal perilaku yang menyebabkan kita tidak sabar. Kita tidak sabar ketika keinginan kita tidak terpenuhi. Ya, iya apa iya? Ketika kita mau sesuatu tapi tidak terpenuhi, kita mulai tidak sabar, hati kita itu udah kesal. Ya, tidak terpenuhi gimana caranya ini? Tidak sabar. Ya. Tidak terpenuhi atau tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, itu perilaku yang menunjukkan, yang menyebabkan kita itu mengarah kepada orang yang tidak sabar, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Allah tidak inginkan kita itu adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja sama. Orang yang tidak bekerja sama berarti dia tidak bisa mengerti sifat dari temannya yang satu. Misalnya kerja kelompok, ya, tidak bisa bekerja sama. Pokoknya maunya dia. Saya ini loh, saya tahu ini begini. Itu juga memiliki sifat kesombongan ada dalam diri seseorang apabila dia tidak bisa bekerja sama. Hasil akhirnya akan membahayakan bila kita tidak bisa bekerja sama. Ya, hasil akhirnya pasti tidak akan baik bila kita tidak bisa bekerja sama. Biarlah kita menjadi anak-anak yang bisa bekerja sama. Di rumah juga kita bisa bekerja sama dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Kita bisa bekerja sama. Mungkin di rumah kalian ada tugasnya apa. Nah, jangan iri dengan kakak atau adik. Mungkin kakak atau adik tidak bekerja dan kalian pekerjaan lebih banyak daripada adik atau kakak kalian mulai kesal, mulai nggak sabar gitu ya. Tapi harus bisa bekerja sama, ya. Orang yang bisa bekerja sama berarti pasti dia memiliki buah roh kesabaran dalam kehidupan. Ada kakak beradik yang tidak bisa bekerja sama di dalam Alkitab. Siapa itu? Kalian pasti tahu, ya. Yaitu Kain dan Habil. Kain dan Habil ini tidak bisa bekerja sama. Siapa yang membunuh? Kain membunuh Habil adiknya. Dia tidak bisa bekerja sama. Dia iri hati kepada adiknya. Seharusnya kalau dia bisa bekerja sama, dia tentu bisa minta buah-buahan yang dipersembahkan oleh Habil. Kenapa Kain tidak diterima korbannya? Karena ada roh yang lain dalam kehidupannya. Oh, saya salah. Yang Kain dia adalah mempersembahkan buah-buahan. Ya, coba kita baca kalau tidak salah itu di dalam Kejadian pasal 4 ya. Sebagai pekerjaan kalian baca ya. Di dalam ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan. Jadi Habil dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya dan dia diterima. Sedangkan Kain persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya. Kain dia mempersembahkan buah-buahan. Kalau misalnya dia bisa bekerja sama dengan adiknya, ketika persembahannya dinaikkan kepada Tuhan dan tidak diterima, tentu dia harus bisa bekerja sama dong dengan adiknya. Bisa nggak saya minta lembu yang lain dan dia persembahkan? Sebenarnya Tuhan memberi kesempatan kepada Kain untuk dia melakukan hal yang baik, tapi Kain tidak sabar
Apa yang Kain lakukan? Kain membunuh Habel, adiknya itu. Karena apa? Karena dia tidak bisa bekerja sama. Karena apa? Karena dia tidak sabar. Coba kalau dia sabar, tentu tidak akan terjadi sesuatu yang mengerikan itu terjadi ya pada saat itu. Itu adalah pembunuhan pertama pada waktu itu. Nah, seterusnya kemudian manusia semakin jahat. Nah, inilah perilaku yang menunjukkan bahwa kita itu tidak sabar, yaitu kita tidak bisa bekerja sama. Biarlah pada pagi hari ini kita bisa menjadi anak-anak yang dapat bekerja sama. Kalau ada diskusi kelompok di kelas online, kalian juga harus bisa bekerja sama dengan baik ya. Harus dapat melakukan sesuatu secara bersama-sama sehingga hasilnya itu memuaskan, sehingga guru senang dapat hasil diskusi yang memuaskan karena semua bisa menjawab. Jangan hanya ketuanya saja yang menjawab. Ditanya oleh gurunya yang jawab ketua terus. Ini yang mengerjakan satu orang sepertinya, hanya ketua saja. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajar kepada kita supaya kita panjang sabar. Ya, jangan kita tinggi hati. Karena sesuatu lebih baik adalah akhir ya. Akhir suatu hal lebih baik. Ya. Puji Tuhan, kita berdoa, kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah membaca firman Tuhan. Kami rindu, kami memiliki buah roh kesabaran dalam rumah kami sehari-hari, dalam lingkungan kami, di kompleks kami tinggal, di gereja kami, dimanapun kami berada. Kami rindu buah roh kesabaran itu selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, orang tua kami, Engkau berkati usaha, semuanya yang terbaik, Engkau berikan hasil yang terbaik bagi orang tua kami, juga bagi guru-guru kami semua. Engkau berikan kesehatan, kekuatan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan pembelajaran kami sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Salam kesabaran. Tuhan Yesus memberkati.